Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar peserta didik SMK Negeri 1 Tapung Hulu? Untuk kali ini tidak memperpanjang kodimah, kita langsung saja dalam pembahasan bagian kurikulum dari SMK Negeri 1 Tapung Hulu. Sesungguhnya kurikulum pada SMK ini, selagi dia negeri ataupun tidak, namanya SMK memiliki kurikulum biasanya sama, kecuali mereka yang sudah bekerja sama dengan DUDI. Itu baru mereka memiliki kurikulum dari DUDI tersendiri sesuai permintaan dari DUDI. Kita juga ada beberapa yang kurikulum sudah bekerja sama dengan DUDI, yaitu dari kejuruan teknik bisnis sepeda motor. Mereka memiliki kurikulum dengan Yamaha, bekerja sama dengan Yamaha atau Alfa Scorpi lebih tepatnya lagi. Nah, itu kurikulum mereka sudah bekerja sama. Skill-skill yang dibutuhkan dari Yamaha tadi sudah dirangkum ke dalam pelajaran yang nantinya akan disampaikan oleh guru-guru kejuruan di SMK Negeri 1 Tapung Hulu. Itu untuk kurikulum di bagian teknik bisnis sepeda motor. Begitu juga dengan agribisnis tanaman perkebunan dan teknologi atau TKJ atau teknik komputer dan jaringan. Mereka sudah juga mengadopsi, walaupun mungkin secara kerjasama belum dinyatakan, tetapi mereka sudah mengadopsi ke dalam kurikulum DUDI. Sedikit banyaknya mereka memasukkan ke dalam KD-KD-nya apa-apa yang dibutuhkan untuk skill yang dibutuhkan untuk siswa-siswi besok lulusannya. Nah, itu untuk kedepannya seperti itu. Jadi Ananda besok lulus dari sini sudah memiliki skill yang mumpuni, bahasa Jawanya mumpuni, seperti itu ya. Jadi jangan khawatir Anda jika masuk sini besok skill sudah bisa ada di tangan Anda. Itu berikutnya, bagaimana sih pembelajaran untuk saat ini? Pembelajaran saat ini kita lakukan dengan proses daring, ya. Tetapi tidak juga menutup kemungkinan halnya sama dengan yang dilakukan di dalam kelas. Anda mesti aktif, ya. Responnya lebih bagus di situ harusnya karena ini pun daring. Kemudian Anda juga harus hadir terus, sama saja seperti dengan kalau jumlah presentasinya 85% Anda harus hadir. Kemudian tugas-tugas Anda juga harus mengumpulkan, karena nanti di dalam proses daring Anda diminta juga untuk menelaah materi, menyimpulkan, mempelajari sebuah materi hingga mengerjakan tugas yang baik secara langsung dikerjakan atau bersifatnya penundaan atau seperti PR kalau dalam tatap muka seperti biasanya. Nah, Anda dalam daring ini dilakukan selama masa pandemi ini. Tetapi apabila nanti sudah dalam keadaan normal, kemungkinan kita akan melaksanakan pembelajaran seperti biasa atau dengan tatap muka. Tetapi dengan pembelajaran daring ini pun bagi Anda yang masih baru masuk, yaitu kelas 10, terutama sekarang kelas 10, jangan merasa sedih bahwasanya Anda tidak diterima gitu, bukan. Tetapi Anda sudah diterima di dalam SMK ini, ya. Cuman hanya saja pembelajarannya Anda dari rumah. Karena kita sama tahu bahwasanya sekarang corona sedang merajalela, bahkan untuk sekarang saja Kabupaten Kampar khususnya masih zona merah. Tidak tahu kalau untuk beberapa hari ke depan barangkali ada perubahan. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kedepannya lekas pandemi ini hilang. Pandemi corona ini lekas selesai dan kita bisa belajar seperti biasa tanpa harus melihat cuplikan video ataupun mungkin tugas yang berupa dari Google Classroom dan sebagainya. Nah, Anda yang pertama dalam pembelajaran ini Anda harus bisa mengoperasikan yang pertama Google Classroom, ya. Google Classroom ini berfungsi nanti untuk belajar Anda di rumah, jadwal sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Anda bisa masuk ke dalam
kelasnya dengan kode yang nanti diberikan oleh guru mata pelajaran tersebut. Anda bisa masuk ke dalamnya. Apapun yang diperintahkan guru, Anda harus mengikutinya. Kemudian Anda jangan segan-segan untuk bertanya dan sebagainya. Jika Anda tidak mengerti dengan materi yang disampaikan, silakan saja Anda bertanya langsung melalui Google Classroom tersebut. Karena di dalam Google Classroom tersebut pun bisa kita bertanya secara langsung melalui chatting atau dengan video conference. Ada Google Meeting namanya. Jika nanti gurunya mengadakan video conference, Anda harus mengikuti. Dan di situ Anda bisa seperti di kelas, tatap muka secara langsung. Nah, untuk pembelajarannya sendiri didesain untuk sangat menyenangkan walaupun mungkin kita berada jauh ya, berjauhan. Hanya videonya saja yang nyampe kita atau gambar saja, tetapi akan dilaksanakan dengan menyenangkan. Saya terutama sebagai kurikulum meminta kepada rekan-rekan guru kita untuk belajar dengan cara yang menyenangkan. Supaya apa? Supaya Anda tidak bosan dengan pembelajarannya dan merasa tertarik tentunya dengan pembelajaran yang dilaksanakan. Untuk nilainya, untuk nilai-nilai apa yang diambil itu sama dengan kurikulum 2013 mungkin yang Anda laksanakan di SMP sebelumnya. Ada karakter lebih utama dalam kurikulum 2013 ini. Karakter, kesopanan dan sebagainya itu termasuk ke dalam satu golongan, yaitu karakter. Kemudian keaktifan, ada keterampilan dan ilmu pengetahuan. Ya. Nah, ilmu pengetahuannya seperti apa? Ya, ilmu pengetahuan nanti hasil Anda berupa dalam bentuk tulisan. Itu namanya pengetahuan. Ya, tulisan yang Anda tuangkan untuk menjawab soal-soal, jawaban, itu namanya pengetahuan. Kalau keterampilan, apa keterampilan yang Anda bisa lakukan langsung dengan cara bekerja? Itu namanya keterampilan. Anda bisa mempraktekkan, contohnya memperbaiki sepeda motor. Ya, itu pengetahuan, keterampilan. Berikutnya apa yang dilakukan lagi? Kalau untuk misalnya karakter, ya Anda bersikap sopan santun, ramah tamah, namanya karakter. Tidak melawan. Mungkin itu salah satu contohnya. Maksudnya melawannya seperti apa? Melawan ya ke dalam hal yang negatif. Bekerja sama, gotong royong itu ke dalam karakter juga. Nah, ada lagi dalam penilaian di sini ada beberapa hal, yaitu dengan agama, terutama PAI ya. Di situ memiliki nilai sikap yang sangat berpengaruh kepada Anda. Apabila Anda memiliki sikap C di dalam pembelajaran PAI atau PAK yang sifatnya keagamaan, maka itu untuk kedepannya naik kelasnya agak mungkin perlu Anda dipertimbangkan terlebih dahulu ya. Atau tidak tuntas dengan 3 mapel umum. Contohnya mapel umum matematika, bahasa Indonesia, dan mungkin sejarah atau yang lainnya. Tidak tuntas di ketiga mapel tersebut, itu juga perlu pertimbangan karena di situ dinyatakan bahwasanya tidak selesai dengan 3 mata pelajaran tersebut. Berikutnya, apalagi jika Anda tidak tuntas dengan mata pelajaran kejuruan Anda. Mata pelajaran kejuruan Anda itu wajib tuntas. Itu di dalam kategori ketuntasan. Kalau dibilangnya kita KKM untuk SMP ini sudah ditentukan dari dinas karena kita menggunakan yang namanya e-rapor atau elektronik rapor. Elektronik rapor ini sudah memiliki KKM sesuai dengan yang ditentukan oleh pusat ya. Di PSMK dalam hal ini menentukan KKM-nya atau ya KKM kriteria ketuntasan minimal atau yang sekarang disebutnya dengan SKM ya. Itu setiap mata pelajaran dari kelompok A, B, C itu mereka memiliki SKM yang berbeda dalam setiap kategorinya. Misalnya PJOK memiliki SKM sekian ya. Berikutnya dan nanti ke kejuruan SKM-nya sudah berubah lagi atau syarat ketuntasan minimalnya atau yang biasa mungkin Anda kenal sebagai KKM. Nah, mungkin itu dari saya.
Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.